Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, di tengah meningkatnya keadaan darurat kesehatan dan banyaknya korban jiwa, Badan Kemanusiaan PBB pada hari Selasa 17 Oktober memperingatkan bahwa ribuan warga Palestina yang terjebak di Gaza kemungkinan besar akan meninggal dalam beberapa hari mendatang jika mereka tidak diberi akses terhadap pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sekitar 4.200 orang telah terbunuh sejak Hamas menginvasi Israel pada 7 Oktober. Lebih dari 2.800 kematian dan hampir 11.000 orang terluka dilaporkan terjadi di Gaza. Dan 1.400 kematian lainnya serta lebih dari 4.100 luka-luka di Israel. Benarkah klaim kaum Zionis bahwa mereka melakukan serangan keji demi membela diri? Apakah jihad menjadi solusi pembebasan Palestina? Bisakah kaum Muslim mengharapkan PBB untuk menolong mereka? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ahmad Sastra. Assalamualaikum Bung Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam, Gimana kabarnya Bung? alhamdulillah sehat, Masya Allah luar semangat. biasa. Bung Sastra, sejak di tengah pengepungan Israel, sekitar 1 juta warga Palestina di Gaza ini terlantar sejak 7 Oktober kemarin. Nah, sejak konflik ini, Pak, ada ribuan warga Palestina itu telah meninggal dunia. Sekitar puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Penderitaan warga Palestina semakin bertambah dengan hancurnya fasilitas air bersih, adanya pemadaman listrik, dan pemutusan hubungan internet oleh Israel. Nah, sampai kapan krisis ini berlangsung, Bung Sastra? Iya, kalau ditanya sampai kapan ini akan berakhir atau berlangsung, memang sulit untuk kita tebak waktunya ya. Yang pasti bahwa kita harus tahu terlebih dahulu yang konflik keberkepanjangan Palestina Israel ini kan dimulai dari seorang Theodor Herzl itu ya, yang meminta kepada Khalifah Abdul Hamid II saat itu ya, agar entitas Yahudi itu yang waktu itu masih tersebar di seluruh dunia itu kan meminta untuk bisa kembali ke tanah Palestina untuk menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat ibadah dunia ya kan. Saat itu kan seperti itu. Kemudian Khalifah itu menolak dengan keras ya, mengatakan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina yang itu memang milik kaum muslimin. Kan saat itu seperti itulah sebenarnya problem itu dimulai. Ya, konflik hari ini kan dimulai dari situ sebenarnya. Nah, persoalannya kan waktu itu kemudian khilafah itu kemudian runtuh kan begitu ya. Khilafah kemudian runtuh. Nah, ketika runtuh itulah kemudian orang-orang Yahudi itu satu persatu mendatangi tanah Palestina, kemudian mengambil, merampas, itu mengusir dan seterusnya, dan itu terjadi sekian puluh tahun. Nah, ini kan sampai kapan krisis ini akan berlangsung ya tentunya ada dua faktor sih yang kemudian bisa kita lihat ya. Pertama tentu faktor umat Islam itu sendiri ya, yang hari ini kita lihat betul bahwa umat Islam terpecah belah, artinya lemah kan di situ kan, dengan adanya ikatan-ikatan nasionalisme, sehingga negeri-negeri Muslim bahkan dunia kadang hanya mengatakan bahwa konflik Palestina ini kan konflik kemanusiaan, kan begitu akhirnya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ini adalah persoalan agama, tapi kan kemudian dibatasi oleh ikatan nasionalisme itu. Belum lagi soal penerapan sekularisme di negeri-negeri Muslim. Nah, secara eksternal jelas bahwa entitas Yahudi ini sebenarnya telah melakukan
semacam penjajahan. Kan jadi satu sisi penjajahan berlangsung, kemudian bahkan itu didukung oleh negeri-negeri Barat, di sisi lain umat Islam kemudian justru dalam kondisi yang sangat lemah, baik karena keterpecahan umat Islam di dunia maupun juga karena tidak adanya lagi benteng sebagaimana dulu Sultan Hamid II. Nah ini kan kemudian kita akan sulit untuk mengatakan sampai kapan selesai ya, selama benteng itu tidak kembali tegak, ini akan sangat sulit untuk kemudian berakhir. Bahkan mungkin dengan kondisi seperti hari ini kita bisa melihat bagaimana Amerika juga ikut campur gitu ya, kemudian korban begitu banyak, bahkan Palestina sudah seperti apa namanya penjara besar yang kemudian bantuan tidak bisa masuk ke sana, dan tadi kata PBB terancam akan terjadi semacam kematian gitu ya. Nah ini justru yang akan terjadi kalau terus seperti ini, justru Palestina itu akan semakin menjadi jajahan Israel dan mungkin akan semakin habis itu tanah itu. Ini rumit sekali kan problemnya jadinya. Itu Mas Senang. Iya, Bung Sastra, ini kan kaum Yahudi dibantu Barat itu mengklaim. Mereka selalu menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah self defense atau membela diri mereka sendiri. Ya. Benarkah klaim mereka ini atas serangan mereka terhadap para penduduk Palestina, Bung Ahmad Ya, Sastra? ini tentu sebuah kebohongan besar ya. Jelas kalau umat Islam kan sebenarnya atau dunia ini kan sebenarnya bisa melihat dalam perspektif historis itu seperti apa, ya kan? Yang tadi saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan tadi dalam sudut pandang sejarah itu kan justru menunjukkan sebaliknya. Nah, yang kedua secara empirik faktanya apa yang terjadi? Kan selama ini justru mereka itu melakukan penggusuran, melakukan pengusiran, pembunuhan terhadap rakyat Palestina, bahkan kepada wanita, kepada lansia, bahkan kepada anak-anak. Dan ini kan terjadi terus-menerus. Yang namanya konflik-konflik kecil itu kan sebenarnya terjadi terus-menerus. Hanya tidak di blow up oleh media. Sebenarnya kan kita beberapa tahun berwaktu ke belakang itu kan sebenarnya sering melihat bahwa uh, Israel itu justru melakukan berbagai tindak kejahatan kan, baik yang mungkin berupa penembakan, kemudian perampasan tanah, itu kan bahkan terus-menerus terjadi. Kita juga bisa lihat bagaimana peta yang sekarang itu ya kan, peta di mana tanah Palestina itu kan tinggal berapa persen, 15% kalau nggak salah itu kan. Apakah itu bukan sebaliknya? Bagaimana dia mengatakan bertahan, padahal mereka sendiri justru melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu. Jadi ini sebuah klaim yang tentu menunjukkan kebohongan Yahudi itu di mata dunia. Nah, sayangnya kemudian Barat mendukung itu, sayangnya kemudian negeri-negeri Muslim juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kan eh, ironis ya sebenarnya gitu Mas Nan. Iya, jadi kayak playing victim gitu ya. Iya betul. Baik, Bung Ahmad Sastra. Klaim kaum Yahudi ini sebagai penduduk asli tanah Palestina dan pemilik tanah yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana yang sering mereka gaungkan selama ini. Apakah klaim itu benar? Ya tentu tidak betul ya. Klaim mereka sebagai penduduk asli tanah Palestina dan pemilik tanah yang dijanjikan Tuhan ya itu adalah juga dusta. Ya pernyataan ini sesungguhnya adalah kedustaan yang dikarang oleh pendiri negara Yahudi ya tadi Theodor Herzl itu ya. Nah, hakikatnya mereka itu adalah agresor keji ya. Tidak ada satupun ayat kan kalau kita lihat dalam kitab suci terdahulu apalagi dalam Al-Qur'an gitu yang menyatakan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Tuh kaum Yahudi mendapatkan tanah Palestina itu kan lewat bantuan negeri-negeri Barat ya, negara Inggris dan Perancis gitu, melalui perjanjian Sykes-Picot itu ya, Picot itu ya. Nah, kedua negara itu kan mendukung pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina, kan itu faktanya ya kan. Nah, kedua negara ini bersekongkol itu untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah waktu itu. Kenapa begitu? Karena
eh, berangkat dari Theodore Herz itu yang kemudian ditolak oleh Khalifah waktu itu, maka Inggris dan Prancis tahu betul bahwa logikanya kan, bahwa selama khilafah masih ada, tidak mungkin itu orang Yahudi itu bisa masuk ke sana apalagi mendirikan negara. Nah, kemudian mereka bersekongkol untuk menjatuhkan khilafah kan, kan seperti itu. Jadi ini juga sebuah klaim dusta juga sebenarnya. Itu Mas Nana. Bung Ahmad Sastra. Apakah jihad ini menjadi solusi pembebasan Palestina? Apa alasan bahwa solusi pembebasan Palestina itu hanya jihad fisabilillah? Apakah kalau terjadi, apakah ini atau jihad fisabilillah itu adalah langkah yang akan mudah? Ya, pertama siapapun yang masih punya akal sehat gitu ya, itu ini kalau akal sehat nih ya, pasti akan melihat satu kemustahilan gitu, mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi lewat jalur politik. Kenapa? Karena jalur politik ya, jalur perundingan yang dilakukan oleh negara-negara Barat, termasuk PBB, gitu ya, dengan otoritas Palestina dan kaum Yahudi penjajah, tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi warga Palestina. Malah wilayah Palestina makin terus dicaplokkan oleh kaum Yahudi ya. Sementara dunia mendiamkan hal itu kan. Berbagai kutukan dan resolusi PBB kita sering dengar sebelum hari-hari ini, sebelum tahun-tahun ini ya kan, termasuk kecaman dari para pemimpin dunia Islam, juga tidak berpengaruh apapun terhadap kaum Yahudi ya kan. Badan Hak Asasi Manusia PBB UNHCR itu ya sejak tahun 2006 itu bahkan sudah mengeluarkan 45 resolusi menentang kaum Yahudi. Namun tak ada satupun yang digubriskan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus memandang ini dalam sudut pandang Islam. Islam sendiri telah mengharamkan berdamai dan bersahabat dengan entitas yang memerangi kaum muslimin. Ini kan namanya kafir harbi itu tidak ada damai ketika umat Islam itu diserang. Nah, orang Yahudi kan udah jelas ini, entitas Yahudi ini jelas melakukan penyerangan terhadap eh, umat Islam di Palestina kan. Karena itu apapun bentuk perdamaian itu, apalagi solusi dua negara yang ditawarkan Barat, itu bahkan haram hukumnya. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, sungguh Allah telah melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah kaum yang zalim. Nah, ini kan jelas ya, bahwa posisi eh, entitas Yahudi ini adalah sebagai kafir harbi kan begitu. Nah, yang ketiga, eh, syariat Islam telah mewajibkan jihad fisabilillah atas kaum muslim ketika mereka memang diperangi musuh. Bagaimana posisi umat Islam di Palestina hari ini dengan kondisi seperti itu, maka jihad itu kemudian menjadi wajib di situ. Jangankan soal eh, apa namanya, soal agama ya, soal jiwa, soal harta aja. Kalau kita membela harta kita itu sudah sebuah jihad di dalam Islam itu kan. Surat Al-Baqarah 194 misalnya Allah berfirman, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Ini kan jelas sekali ya. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 191 misalnya, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Nah, ini tiga alasan ini tentu menunjukkan bahwa jihad itu adalah bagian dari solusi ya, menjadi solusi bagi konflik Palestina dan Israel ini. Nah, kalau kemudian pertanyaannya itu apakah ini mudah? Nah, ini yang memang jawabannya tentu ada kompleksitas. Saya sebut ada kompleksitas di mana umat Islam itu kan idealnya memang yang namanya jihad itu kan ada komando ya, kemudian ada memang ada persatuan, kemudian idealnya memang
seluruh kekuatan tentara negeri-negeri Muslim itu kan bisa bersatu. Nah ini kan sekali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa ikatan nasionalisme, kemudian penerapan sekulerisme, bahkan negeri-negeri Muslim sudah dijajah oleh kapitalisme, belum lagi soal penerapan demokrasi, ini yang kemudian akan menjadikan usaha-usaha jihad yang melibatkan seluruh tentara kaum muslim ini menjadi sulit. Pada akhirnya kita hanya sangat bersedih ketika hari ini kaum muslimin itu tidak mampu membantu untuk bersama-sama melawan Israel hanya karena batasan-batasan nasionalisme tadi, sekulerisme, demokrasi, dan seterusnya. Saya kira memang ada kerumitan-kerumitan untuk kemudian bisa melakukan jihad yang sempurna itu, Mas Adi. Ya, Bung Ahmad Sastra, melihat realitas politik hari ini, mungkinkah kaum muslimin masih mengharapkan solusi dari komunitas internasional seperti PBB, ya? Ataukah mungkin ada solusi yang justru berasal dari kaum muslimin sendiri, Bung Ahmad Sastra? Ya, kalau kita harus jujur ya, harus objektif juga ya, ketika kita melihat realitas politik hari ini, maka bisa kita tegaskan di sini bahwa tidak mungkin kaum muslimin mengharapkan pihak lain, termasuk PBB. Kenapa demikian? Karena eh, PBB justru terlibat kan sebenarnya di dalam kelahiran dan pengakuan negara Yahudi itu kan PBB justru terlibat kan. Mustahil juga meminta bantuan kepada negara-negara Barat, baik Amerika maupun Uni Eropa. Mereka tuh kan mendukung Yahudi penjajah juga. Bahkan Amerika akan mengerahkan bantuan militer saat ini kan, dengan mengirimkan kapal militernya itu ya kan. Secara rutin mereka pun setiap tahun menggelontorkan dana 3,8 US dollar miliar ya, 3,8 miliar US dollar, lebih dari 54 triliun untuk keperluan militer kaum Yahudi. Tampak bahwa entitas Yahudi ini menjadi kuat karena disokong oleh kekuatan Barat. Kan gitu. Karena itu sudah seharusnya Palestina itu didukung oleh kekuatan besar kaum muslim itu sendiri. Jika Barat yang kafir bersatu membela entitas Yahudi, maka pertanyaannya kenapa umat Islam kemudian tidak bisa? Nah, kita kan tentu bisa belajar dari Palestina yang dulu pernah dibebaskan oleh seorang khalifah namanya Umar bin Khattab itu kan, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang terakhir itu kan Abdul Hamid II, bagaimana beliau punya ketegasan yang luar biasa untuk menolak, jangankan penjajahan, untuk menginjakkan kaki aja eh, ditolak. Dan Yahudi waktu itu kan dengan penuh hina keluar dari ruangan itu. Kenapa? Karena saat itu kan khilafah begitu tegak, begitu kuat. Nah, dengan demikian maka eh, tentu kita tidak bisa umat Islam mengharapkan kepada Yahudi, kepada PBB atau negeri-negeri Barat. Harus dikembalikan kepada kekuatan umat Islam itu sendiri. Maka kesimpulannya ya, khilafah itulah sebenarnya yang mampu gitu membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi ini gitu. Khilafah pun akan mengusir gitu para penjajah dari dunia Islam. Kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu yang membebaskan Palestina. Nah, ini memang harus menjadi satu kesadaran yang fundamental di kalangan umat Islam. Umat Islam bisa membaca sejarah dengan baik dan kita optimis gitu untuk kemudian memberikan penyadaran, pemahaman dan penyadaran kepada umat bahwa hanya jihad dan khilafah itulah yang hanya itulah yang mampu membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi ini, gitu Mas Nanang. Masya Allah, jadi semakin terbuka semua fakta terkait dengan solusinya ya. Ya memang tidak bisa kalau tidak dengan jihad dan juga jihadnya atas komando seorang khalifah begitu untuk mentuntaskan penjajahan Israel atas Palestina. Baik, terima kasih Bung Ahmad Sastra atas
pemaparannya. Semoga ini membuka mata dunia bahwa solusinya nggak mungkin dengan bantuan saja, apalagi dengan solusi 2 negara, karena kan sekarang sudah ada 2 negara, tapi tetap saja perang. Betul. Baik, solusinya hanya dengan jihad di bawah naungan seorang khalifah. Baik, terima kasih atas waktunya, semoga Bu Ahmad Baik. Sastra senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya dan Allah. Amin. keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, Amin ya. pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara Khobar Petang pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nangsewan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.